Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Febrialina, dosen program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia dengan NIDN 02 25029501 dan NUPTK 855-777-367423-0252. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada pengajaran kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Bisnis Digital. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Manajemen untuk mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini membahas tentang e-bisnis, membedakannya dengan bisnis yang tradisional, serta e-commerce, sehingga dapat menerapkannya dalam bidang teknologi dan bidang usaha. Secara khusus, mahasiswa akan dibekali materi mata kuliah mencakup teori, dasar-dasar e-bisnis, transaksi e-bisnis, aspek keamanan e-bisnis, infrastruktur e-bisnis, manajemen e-bisnis, serta strategi dalam digital marketing atau e-bisnis. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu CPL 02, yaitu mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan untuk mendukung bidang keahliannya. Kemudian CPL 05 mampu menerapkan pembelajaran sepanjang hayat sesuai bidang keahliannya serta menjunjung etika profesi. Kemudian CPL 07 mampu menganalisis, menginterpretasi, dan mengaplikasikan teknologi dan informasi di berbagai jenis organisasi pada bidang pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan juga manajemen keuangan. Yang terakhir, CPL 08 mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan serta mengambil keputusan terkait dengan permasalahan bidang keuangan, pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Sementara itu ada capaian mata kuliah. Pada mata kuliah ini ada 4 capaian mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks bidang keahliannya, serta dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan atau pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu masuk ke dalam CPMK 028. Kemudian mampu merancang sistem produksi yang efisien, fleksibel, sistem manajemen risiko yang komprehensif, lalu kemudian rencana bisnis, serta merancang model bisnis baru yang inovatif dan berkelanjutan. Kemudian ada mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran digital menggunakan berbagai platform media sosial dan mengukur efektivitasnya. Yang terakhir, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran digital yang efektif gitu ya untuk meningkatkan kesadaran merek dan juga penjualan produk baru. Perkuliahan ini dilaksanakan secara sinkronus, baik secara luring di luar kelas maupun secara daring ya, dengan memanfaatkan LMS yaitu pada Teknokrat. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas ini adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yaitu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi, ada interaksi dengan mahasiswa, dan juga penilaian hasil belajar yang dilakukan secara online maupun secara offline di dalam kelas. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari komponen penilaian dan penilaian akhir mutu, yaitu komponennya terbagi menjadi tugas, kuis, UTS, UAS, masing-masing itu ada porsinya, yaitu tugas 25%, kuis 20%, UTS 25%, UAS itu 30%. Penilaian akhir huruf mutu dilakukan dengan jika nilai mahasiswa lebih dari 90, maka huruf mutu A, kemudian nilai 80-89 itu mahasiswa mendapatkan huruf mutu B, kemudian 70-79 mahasiswa mendapatkan huruf mutu C, nilai 60-69 mahasiswa mendapatkan huruf mutu D, dan di bawah 60 maka mahasiswa mendapatkan huruf mutu E.
Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku nasional dan internasional. Buku nasional itu saya kembangkan bersama rekan saya dari buku digital marketing, strategi keberlanjutan UMKM di era digital. Lalu kemudian ada buku dari digital marketing, lalu ada strategic implication and practice ya dari Covey et al. Gitu. Selanjutnya ini saya akan menampilkan rekaman perkuliahan mata kuliah manajemen bisnis digital, di mana videonya akan ditampilkan setelah ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Siang, Miss. Excited banget nih siang-siang. Udah pada makan siang belum? Sudah. Alhamdulillah. Jadi semangat ya untuk kita belajar hari ini ya. Jadi selamat datang di perkuliahan offline ya. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali gitu ya di mata kuliah manajemen bisnis digital gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya kita pertemuannya online gitu ya, karena mata kuliah ini kan blended learning ya, ada online dan juga offline gitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka dan berdiskusi secara langsung gitu ya. Oke kan pada kangen ya sama teman-temannya semua ya. Enggak ya? Enggak. Oke. Karena ini kita sudah bahas gitu ya kemarin pertemuan pertama gitu terkait dengan RPS, learning contract gitu, apa tujuan pembelajaran mata kuliah ini. Hari ini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu strategi and communication digital marketing. Jadi learning objektif pada hari ini itu mahasiswa di sesi ini diharapkan bisa explain, menjelaskan gitu ya, peran dari digital marketing di dalam bisnis saat ini, di lingkungan saat ini yang sangat berubah sangat cepat gitu ya, mengidentifikasi berbagai perbedaan dari tipe dari digital media, lalu kemudian menganalisis gitu ya, bagaimana media digital itu mendukung bisnis dan juga marketing objektif gitu ya, tujuan dari marketing, lalu yang terakhir membangun strategi digital media gitu ya dalam berbagai jenis bisnis yang berbeda. Bukunya masih sama gitu ya. Untuk pertemuan ke depan kita masih pakai 2 buku ini yang saya bangun bersama rekan-rekan gitu ya, digital marketing. Ini fokusnya ke UMKM, lalu kemudian dari internasional literatur gitu ya. Masih sama, teman-teman kan udah pada punya ya e-booknya ya, bukunya juga udah punya. Jadi bisa dibaca-baca juga. Oke. Ini adalah kenapa strategi online itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kan udah dibahas ya perkembangan bisnis, perkembangan digital marketing dari 1.0, 2.0 gitu ya sampai 5.0 ya saat ini ya gitu ya. Jadi Indonesia itu salah satu yang paling cepat pertumbuhannya dalam pasar e-commerce gitu. Kenapa? Karena penggunaan sosial media, handphone gitu ya, adopsi internet gitu ya, dan juga yang mobile first population gitu. Kan anak-anak muda semua nih, ada nggak yang nggak ada handphone? Nggak ada semuanya. Bangun tidur ngapain sih bangun tidur? Oh sholat, Masya Allah. Nggak buka mata dulu kan ya, buka mata dulu. Pasti yang dilihat baca doa gitu ya, sholat, handphone gitu ya. Kita semua itu terpapar dengan namanya informasi di internet gitu ya. Semua aktivitas kita tuh udah terhubung semuanya di internet. Dari mulai bangun tidur, buka mata, bangun tidur, berangkat ke kampus, semuanya terhubung sama handphone gitu ya, internet, nugas. Bahkan mau ke kampus naik apa ke sini? Naik HP. Naik Maxim. Online consultation tuh kan, mesennya pakai apa? Handphone, gitu ya. Ini adalah pembuka kuliah kita ya hari ini gitu, online shopping data. Oke. Jadi setelah merasa itu adalah
kehidupan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita gitu ya. Begitu juga dengan online marketing gitu ya, digital marketing. Kenapa itu menjadi penting? Yaitu karena orang tuh lebih banyak spend waktu itu secara online. Pernah nggak lihat algoritma berapa banyak waktu yang kita gunakan secara online? Berapa rata-rata? 8 jam. Masa sih? Banyak banget. Masa? 8 jam. Banyakan scrollingnya daripada tidurnya ya. Gitu. Lalu itu kan penting ya, semua orang buka handphone gitu ya. Terus digital marketing itu lebih cost efektif daripada tradisional television advertising. Bayangin setiap orang buka handphone tadi ada yang 8, 10 jam gitu ya. Jadi apa sih yang kalian lihat di online handphone tuh apa? TikTok. Sosmed gitu ya, sosial media gitu ya. Jadi ketika perusahaan gitu ya ingin menargetkan iklan gitu, orang tuh lebih sering lihat reklame kalian masih sering gak sih lihat iklan-iklan yang ada di jalan? Masih sering ya? Masih sering gitu lihat-lihat iklan di jalan, tapi seberapa sering dibandingkan melihat handphone? Lebih banyak lihat layar handphone ya. Oke, jadi itu bisa jadi salah satu alasan kenapa digital marketing itu penting gitu. Karena ya memang dominasi aktivitas kita secara online, iklan juga dilakukan secara online itu bisa lebih efektif dan efisien gitu. Lebih murah ya iklan di internet gitu. Lalu bisa membantu perusahaan untuk menjangkau global market. Lalu juga kita bisa sebagai perusahaan kita bisa mengukur kinerja secara akurat gitu. Kita bisa lihat kapan sih orang itu buka sosial medianya gitu. Berapa jam mereka spend time di sosial media. Siapa aja yang melihat merek kita gitu secara online gitu. Usianya berapa aja, itu bisa kelihatan secara online gitu. Sedangkan kalau offline kita nggak bisa ngukurnya gitu ya, kecuali kita memang bertanya dengan konsumen kita. Tapi dengan adanya digital marketing gitu, dengan adanya teknologi kita bisa tahu kalau kita punya kamera, kita iklan, kita bisa tahu siapa yang melihat, seberapa lama mereka melihat iklan gitu, dan dari mana asalnya gitu, dari Lampung kah, atau Jakarta, atau mungkin luar Indonesia. Artinya merek kita bisa dilihat tanpa dibatasi oleh wilayah. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan berbagai tipe dari mobile apps sebagai digital strategi gitu ya. Jadi ketika lihat-lihat handphone tuh, kalian tuh pernah bertransaksi nggak sih di nomor 1 nih, transaksional e-commerce site? Sering gitu ya. Ada Shopee, ada Tokped, ada Lazada, ada Amazon. Mungkin belum terlalu familiar ya untuk Amazon gitu. Jadi dari berbagai jenis media gitu ya, mobile apps, ada e-commerce, ada terkait dengan website gitu, jadi kayak banking website, university website, atau brand-brand yang memang dia punya websitenya sendiri gitu, seperti Wardah, ada ya? Ada lagi? Adidas punya websitenya sendiri ya. Ada lagi merek lain? Uniqlo gitu ya. Mereka punya medianya digital, aplikasinya sendiri gitu, khusus websitenya. Ada media site gitu terkait dengan informasi yang bisa disampaikan gitu ya, kayak detik.com, Kompas, Yahoo. Itu kan kita bisa juga beriklan di dalam media site itu. Lalu ada brand building site gitu ya. Ini ada Nike tadi, Apple, Coca-Cola gitu ya. Lalu ada social network site. Dari berbagai jenis media aplikasi mobile apps ini itu punya tujuan dan fungsi yang berbeda-beda ya. Tinggal kita harus menentukan apa tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya adalah strategi digital media untuk membangun digital marketing strategi. Jadi dari berbagai jenis aplikasi tadi ya, ada beberapa, ada e-commerce, ada aplikasi, lalu ada website gitu ya. Ada juga terkait dengan website dan juga berita ya, berita site tadi. Itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendefine online opportunity yang kita
inginkan gitu. Lalu kita harus pilih pendekatan strategi apa dan menyampaikan hasilnya gitu. Ya kita tetap harus analisis dari banyaknya media atau aplikasi yang ada, kita harus memilih gitu untuk mencapai tujuan dari pemasaran itu. Next, ini adalah framework gitu ya untuk bisa menggunakan digital media untuk mendukung bisnis gitu. Pertama, itu ada reach, interact, convert, lalu engage gitu. Yang pertama, kalau tujuannya itu pemasaran itu pertama itu meningkatkan kesadaran merek gitu ya. Untuk meningkatkan kesadaran merek kita bisa pakai sosial media gitu ya contohnya. Lalu kemudian ada interact. Itu kita bisa mendorong seseorang gitu ya, konsumen untuk bisa berinteraksi di sosial media. Lalu selanjutnya tujuan akhirnya adalah kita mengidentifikasi actual buyer, lalu kita harus menjaga hubungan dengan konsumen yaitu engage. Jadi ini adalah fungsi ya untuk menggunakan digital media untuk support bisnis gitu, untuk menjangkau pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan, lalu kita mendapatkan pelanggan gitu, akhirnya kita bisa menjaga hubungan dengan pelanggan gitu. Jadi fungsinya banyak ya dengan media digital. Oke, selanjutnya ada digital media channels gitu ya. Ini adalah berbagai jenis media yang dimiliki oleh brand atau yang dia bayar atau dia adalah media yang earn media atau media yang bisa menghasilkan, bahkan perusahaan itu bisa mendapatkan penghasilan dari earn media gitu. On media itu contohnya ada website, ada email, newsletter gitu ya, official social media account gitu ya. Yang pertama website, tadi di awal kita bahas ada Adidas punya website sendiri gitu ya. Lalu ada Zalora punya website sendiri gitu. Tadi ada apa lagi? Apa lagi? Nike, ada lagi H&M, Uniqlo, wah fashion semua nih kayaknya ya, fashion trend semua gitu ya. Itu adalah media yang dimiliki oleh company gitu ya. Sebenarnya website tuh ada yang menyebut website adalah rumah gitu, karena itu yang dimiliki oleh perusahaan sendiri gitu. Kalau dia e-commerce kayak Shopee, Tokped, itu menurut teman-teman masuk kemana? On media, paid media, earned media? Paid media, kenapa? Kenapa kira-kira? Mungkin review testimonial, benar ya. Jadi kalau on media, media yang dimiliki oleh si perusahaan itu sendiri gitu. Website, tadi ada email, newsletter, memang yang membangun, yang building itu adalah company sendiri gitu ya. Kalau paid media ada digital advertising, search engine ads, social media advertising. Sebenarnya kalau kita mau masukin ke e-commerce gitu, ke Shopee, itu masuknya ke paid media karena kita iklan di sana gitu ya. Lalu kita ada biaya administrasi, sekarang ada pajak ya. Lalu kemudian ada earn media gitu ya. Jadi ini adalah publicity for customers gitu. Dimana earn media itu ada review, ada testimoni, ada mention and share. Ini termasuk dalam sosial media engagement ya di sini ya. Ada recommendation from customer. Kenapa ini disebut sebagai earn media? Karena itu kenapa? Karena ada manfaat. Karena apa? Menghasilkan, bermanfaat untuk perusahaan, bahkan tanpa harus perusahaan membayarnya gitu ya. Jadi ini kan dari luar ya, yang kita dapatkan gitu ya. Jadi konsumen kan yang memberikan review, testimoni, mention and share, bukan dari perusahaan gitu. Jadi mau tidak mau, langsung tidak langsung perusahaan mendapatkan sesuatu dari review, testimoni, mention, share, recommendation and dari customer gitu ya. Jadi itu adalah media bagi perusahaan. Itulah kenapa perusahaan berlomba-lomba gitu ya, membuat reputasinya bagus supaya orang-orang itu menyebarkan komen, review positif. Pernah nggak
kalau dikasih bintang 5 nanti dapat poin gitu. Pernah ya? Ada ya gitu ya, dapat poin gitu ya. Diskon gitu ya. Tapi sebagai konsumen, ketika kita mau ngasih bintang 5 itu karena poin atau karena memang kita puas? Tapi karena kita memang puas kan pada akhirnya gitu. Dan kita sebagai konsumen baru itu pasti melihat langsung kalau mau beli produk lihat review nggak sih? Ya, lihat rating nggak sih gitu. Akhirnya ini yang membawa konsumen untuk bisa membeli produk ke toko kita gitu ya. Jadi itu adalah sebuah media juga gitu yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi gitu. Jadi ada own media, paid media, sama earned media. Oke. Jadi udah mau kesimpulan ya, udah mau masuk kesimpulan gitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup kelas pada siang hari ini? Oke, sebentar. Ya. Ya, sebutin namanya siapa? Nama saya Rafan Parista Zalfa ya Miss. Di sini saya ingin bertanya dan mungkin agak sedikit keluar dari materinya karena saya jujur penasaran. Di luar sana saya melihat banyak teman saya yang melakukan startup untuk membangun sebuah usaha. Itu banyak juga yang cepat bertumbuh, tapi di sisi lain banyak juga yang cepat gagal. Menurut Miss sendiri, penyebab utamanya itu lebih sering berasal dari kesalahan strategi bisnis atau lemahnya manajemen dalam pengoperasionalan. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Rafan, Miss. Rafan. Oke, tadi Rafan cerita tentang di dunia sekarang ini ya, di masifnya teknologi digital banyak banget startup. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tadi sebenarnya ada Tokopedia, ada Shopee, ada Gojek, itu kan sebenarnya perusahaan teknologi ya yang berawal dari startup gitu. Itu adalah contoh yang berhasil gitu. Tapi ada juga contoh yang gagal gitu. Saya mau balikin pertanyaannya ke teman-teman. Kira-kira kenapa Shopee, Tokopedia, Gojek bisa berhasil dan sustain sampai hari ini? Banyak promo. Iklannya masif. Fasilitas lengkap. Kerjasama yang dilakukan. Teknik strategi marketingnya. Terus masih banyak lainnya gitu ya sampai hari ini gitu. Oke, jadi keberhasilan bisnis itu sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa mendukung keberhasilan sebuah bisnis. Dan juga ini nggak jauh berbeda gitu dengan bisnis startup atau bisnis yang berbasis teknologi gitu. Bagaimana bisnis itu, sebenarnya kan bisnis itu bukan jual produknya ya, bukan jual teknologi, tapi nilai yang disampaikan gitu. Sebenarnya ketika kita membangun bisnis, membangun produk, nilai apa yang ingin disampaikan kepada konsumen kita. Satu. Kedua, bagaimana perusahaan menyampaikan nilai itu kepada konsumen. Nyampe nggak nilai itu kepada konsumen gitu. Tadi ya ada beberapa media untuk penyampaian nilai gitu, penyampaian tujuan dari apa sih sebenarnya yang mau kita jual gitu. Kita bisa pakai berbagai media, ada media yang kita miliki dari website, sosial media gitu, atau kita ada paid media gitu, atau earn media, bagaimana orang mereview gitu perusahaan atau bisnis yang kita bangun, produk yang kita jual gitu. Itu nyampe nggak ke konsumen gitu. Jangan-jangan konsumen tuh nangkepnya hal yang berbeda gitu. Saya kasih contoh simple gitu. Misal kita bangun produk apa ya yang biasa kita pakai sehari-hari? Apa ya? Baju, sepatu, parfum. Pasta gigi deh yang kecil gitu ya. Pasta gigi yang tujuannya adalah meningkatkan level kenaikan warna gigi gitu ya, lebih brightening gitu, lebih cerah gitu. Bagaimana konsumen itu tahu gitu kalau itulah sebenarnya yang dijual gitu, bukan odolnya, bukan pasta gigi odol ya, bukan pasta giginya gitu, tapi
nilai yang mau disampaikan dari produk itu ke konsumen. Konsumen tuh nangkep gak sih itu jual itu nilai yang disampaikan itu apa gitu. Kayak air minum nih, yang dijual tuh tripancanya atau bagaimana tripanca tuh bisa melegakan dahaga seseorang. Iya kan? Benar. Makan gitu. Tapi bukan makannya, tapi bagaimana makan itu membuat orang lain tuh merasa kenyang gitu, misal seperti itu gitu. Macam-macam produk, macam-macam tujuan gitu ya, macam-macam konsumen. Nggak semua produk konsumennya sama, itu beda-beda gitu. Jadi sama halnya gitu dengan perusahaan startup gitu. Sebenarnya perusahaan itu dibangun, jual produk tuh tujuannya apa gitu. Apakah untuk sosial, karena startup kan fokusnya sosial gitu ya. Ada yang fokusnya teknologi, atau kayak Gojek. Sebenarnya yang dijual kan bukan aplikasi untuk naik motornya atau naik mobilnya, tapi kemudahan di dalam satu aplikasi. Kita mau ngapain aja ada dalam satu aplikasi itu. Value-nya nyampe. Kenapa? Karena mereka buat iklan untuk menyampaikan value itu. Oh iya, kalau kita butuh pergi, mau simple, kita pakai apa? Transportasi online gitu kan. Ingatnya langsung di benak kita adalah brand tertentu gitu. Seperti itu ya. Itu jawaban dari saya. Ada yang mau nambahin? Oke, cukup. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya di ini ya, di forum diskusi kita ya. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, karena waktunya sudah habis, dimasukin ke forum diskusi. Jadi nanti malam kita diskusi di forum gitu ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulan kuliah hari ini, digital marketing itu bukan pilihan, bukan option gitu ya, tapi itu adalah strategi yang penting gitu ya untuk digunakan di bisnis. Tadi ada bahas startup juga gitu ya. Jadi suksesnya sebuah bisnis itu bukan hanya menggunakan single channel, tapi bagaimana kita bisa mengintegrasikan. Tadi ada on media, ada apa lagi? Paid media, ada earn media gitu ya, yang tujuannya berbeda-beda gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan semua media ini untuk mencapai tujuan bisnis yang sustain dan menjaga hubungan dengan pelanggan yang jangka panjang. Baik, terima kasih teman-teman atas antusiasnya hari ini, keaktifannya. Saya sangat menghargai keaktifan teman-teman semua. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dosen ini saya sampaikan dengan gambaran, komitmen, dan kontribusi saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.